Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nana Qasim Yusuf, penulis buku Seven Awareness, 1 Minute Awareness, 21 Days to be Transhuman, Unconditional Happiness, dan banyak lagi, serta novel My Name is Nakoy. Novel yang kita bedah setiap hari, dan kemarin kita sudah membahas tema episode dengan judul Senyuman Guru Hamdani. Betul kan? Nah, Anda yang sudah memiliki novel My Name is Nakoy, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Nakoy di halaman 26, 27 sampai halaman sampai halaman 30 ya. Saya ingin bacakan ya. Judulnya adalah Di Persimpangan Jalan. Aku duduk di tengah dalam kelas pagi ini. Jam pelajaran waktu itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pelajaran yang membuat hatiku selalu deg-degan. Terlebih ketika bertemu guru Al-Quran dan Al-Hadis. Hampir tiap minggu ada saja di antara kami siswa disuruh maju membaca Al-Quran. Aku sendiri berharap hari itu adalah bukan aku yang maju ke depan membaca Al-Quran dengan benar. Aku ingat beberapa teman jadi malu ketika di depan membaca Al-Quran dengan kurang tepat. Bahkan yang buruknya jadi malas membaca Al-Quran ketika metodenya yang seperti itu. Maksudnya banyak saya dan teman-teman tuh kalau baca selalu salah oleh guru itu ya. Jadi ada teman-teman jadi malas ya. Tiba-tiba ada suara yang aku kenal, suaranya berat sekali, sangat berbobot. Assalamualaikum anak-anak kelas 3 MTS. Hari ini pelajaran Al-Quran dan Hadis. Dan setiap kalian akan belajar tentang Al-Quran dan Hadis Nabi ya. Betapa indahnya para penerus bangsa ini seandainya memegang panduan hidupnya bukan uang dan jabatan, namun adalah Al-Quran dan Hadis. Suara ini maksud suara dari guru ya. Kata guru yang selalu menggunakan peci hitam, aku manggilnya adalah Pak Nasruddin. Ya, Bapak ini lulusan pesantren di Jawa Timur yang terkenal. Anak-anak, kita akan mendengar teman kalian akan membacakan ayat Al-Quran dan kita semua menyimaknya dengan baik ya. Silakan Nanang Qasim maju ke depan. Wah, aku langsung bergemetar. Rasanya ini yang tidak aku sukai ya. Dalam pikiranku mengapa aku tidak bolos saja tadi ya. Ya ampun ya. Akhirnya aku harus maju juga nih. Aku benar-benar fokus hanya kepada kelemahanku sehingga muncul rasa kurang percaya diri sangat berasa. Rasanya tubuh ini bahkan berat sekali melangkah ke depan. Sementara Pak Nasruddin sudah menunggu sambil tangannya mempersilahkan aku membaca Al-Quran. Baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 katanya. Iya Pak, insya Allah. Baru membaca Ummul Kitab Bismillah, aku mulai grogi, keringat dingin rasanya menyebar rata dari atas sampai kaki. Tak pernah aku rasakan gemetar seperti ini sebelumnya. Aku membaca Al-Quran dengan tidak lancar, bahkan terpenggal dan salah. Pikiranku semakin menekanku dengan membayangkan kesalahan-kesalahan yang aku lakukan sendiri. Mungkin adik-adik saya, anak-anak SMP, SMA, kuliah pernah ngalami gitu ya, grogi di depan itu ya. Cukup Ananda Nanang ya, bacaanmu masih jauh dan dari apa yang Bapak bayangkan. Kamu mau jadi apa kalau mengajimu seperti ini saja ya? Apa ayah kamu ustadz atau kiai sehingga kamu berharap ilmunya turun padamu? Kata-kata Pak Nasruddin membuat kami semua diam. Tidak ada yang berani bersuara. Aku sendiri menundukkan malu sekali ya. Rasanya ada rasa malu, marah, kecewa. Bukan kepada Pak Nasruddin yang sudah mengingatkan siapa aku, namun aku marah dan malu pada diriku sendiri. Aku teringat Bapak yang waktu itu aku masih SD sering marah kalau aku hanya sholat di langgar umum. Karena kebanyakan anak-anak seusia aku, kalaupun sholat hanya bercanda. Bapak ingin aku mengaji kepada pensiunan tentara yang setiap mengaji memegang kayu ya. Jadi kalau ngaji bawa kayu jadi menyeramkan ya. Namanya Wamudi. Nama lengkapnya adalah Pak Turmuzi. Hanya saja aku manggilnya Wamudi. Dari sekian banyak anak-anak yang mengaji ketika habis maghrib, hanya tinggal aku dan temanku berdua yang ada yaitu Rudi.
Ya mungkin nama ini diambil karena orang tuanya ingin anaknya hebat seperti Rudi Hartono, pemain bulu tangkis yang hebat itu. Maksudnya teman saya namanya Rudi ya, karena pengen anaknya itu menjadi seperti Rudi Hartono, pemain bulu tangkis itu teman. Rudi sendiri adalah cucu dari Wamudi, hanya saja kalau urusan mengaji dan disiplin Wamudi lebih keras kepada Rudi bukan kepadaku. Berapa kali saja aku lihat dia dimarahi sama Wamudi karena salah dalam membaca dan menghafal surat-surat pendek. Bahkan bukan hanya itu, terkadang aku dan Rudi pulang dengan menangis karena seringnya dimarahin. Jadi guru ngajinya tentara guys ya, sering marah, sering mukul juga ya. Mukul tangan kita untuk benar maksudnya. Lalu ketika aku mencoba lari dari masalah ini dan menyampaikan kepada Bapak, justru harus tetap di sana. Nah, justru tekanan dan disiplin yang Wakmu dikasih pada kamu agar kamu pintar mengaji. Lihat Bapak, waktu kecil hanya disuruh ke sawah oleh Mbok setiap pagi. Sampai akhirnya Bapak nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji seperti ini, Nang, kata Bapakku. Lalu Bapak meneruskan ceritanya ya. Tetap bertahan ya, Nang, kamu suka kan ya permainan kalau 17-an, panjat pinang, dari sekian banyak yang di bawah, pada ujungnya hanya satu yang menang. Kalau, kata Bapak gitu ya, kamu juga pernah menang kan? Bapak masih ingat waktu kamu ada acara 17-an di dekat rumah, lomba panjat pinang, hadiahnya baju sekolah, kamu yang menang. Kira-kira untuk menang, apa tidak ada usahanya sama seperti kamu sekarang ini, katanya. Aku teringat semua dialog antara aku dan Bapak ketika masih SD, tapi lamunanku terpecah ketika mendengar suara dari Pak Guru Al-Hadis tadi. Jadikan hari ini pelajaran yang berharga, Nak. Maaf Pak Guru kalau salah, katanya. Aku yang minta maaf Pak, karena bacaanku kurang bagus, kataku memohon. Aku kembali duduk di bangku kelasku yang keras, walau teman-teman tidak ada yang menatapku, hanya saja perasaanku semua dari temanku sedang menertawakanku. Mungkin pernah ya kalian juga sama gitu ya. Kayaknya paling diliatin gitu ya ketika kita salah. Aneh rasanya, aku benar-benar ya, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Aku benar-benar merasa menjadi pecundang dalam pikiranku. Aku tidak boleh mengalaminya lagi, benar-benar memalukan. Aku pulang ke rumah dengan suasana galau dan merasa kurang layak. Aku sepanjang jalan menuju rumah tidak tergabung dengan teman-teman. Aku berjalan sendiri sambil sekali menatap lurus, yang sering aku justru menatap ke bawah. Rasanya kata Bapak dulu benar-benar terjadi. Dalam hatiku, seandainya dulu aku dengarkan Bapak dan belajar dengan baik, maka tidak mungkin aku dipermalukan seperti ini. Sampainya di rumah, aku ceritakan apa yang aku alami kepada emak dan Bapak. Bapak hanya terdiam dan berkata, sekarang kamu sudah kelas 3 MTS. Kata-kata Pak Nasruddin itu ya pedas ya, Nang. Tapi lebih baik dikatakan sekarang dibandingkan ketika kamu nanti ya seusia Bapak baru mendapatkannya. Lalu aku merenung, benar juga yang Bapak katakan. Aku harus berubah, harus mengaji. Aku harus ke pesantren. Lalu aku berkata kepada Bapak yang sedang mengasah pisau dengan batu, Pak, insya Allah aku berubah Pak. Aku harus menjadi bisa mengaji dengan baik ya Pak. Alhamdulillah Nang, tidurlah, angkat adikmu yang sudah tidur di kamar ya Nang, kata Bapak. Rupanya Halimi sedang pulas kelelahan seharian bermain. Aku angkat badannya lalu diletakkan di kasur Bapak dan emak. Malam itu pun aku tertidur tanpa mimpi sama sekali. Demikian guys ya, novel My Name is Nakoy, seri tentang ya ketika aku malu dan dipermalukan oleh diriku sendiri ketika nggak bisa mengaji ya. Itu menjadi opening membuat saya akhirnya memilih pondok pesantren, teman-teman ya. Terima kasih, silakan memiliki My Name is Nakoy, hubungi Nako Center 0878 7828 9001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.